0210030047 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Nusa Cendana. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang obligasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Investasi telah menjadi bagian penting dalam perencanaan keuangan, baik untuk individu maupun perusahaan. Di antara berbagai instrumen investasi yang tersedia, obligasi seringkali menjadi pilihan menarik bagi mereka yang mencari keseimbangan antara risiko dan pengembalian. Lantas, bagaimana pengertian dan contoh dari obligasi? Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, ataupun institusi lainnya untuk mendapatkan dana dari investor. Surat utang ini dapat diperjualbelikan dengan periode waktu menengah maupun jangka panjang. Adapun keuntungan dari investasi obligasi yaitu yang pertama, memberikan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi daripada deposito dengan jangka waktu serupa. Dan yang kedua, menawarkan imbal hasil secara berkala selama jangka waktu obligasinya. Yang ketiga, dapat dijual kapanpun sebelum jatuh tempo. Dan yang terakhir, jika harga obligasi naik, kita dapat mendapatkan tambahan imbalan dari hasil kenaikan harga tersebut. Yang berikut kita melihat jenis-jenis dan contoh obligasi. Obligasi dapat dikategorikan berdasarkan beberapa faktor, yaitu seperti penerbit, jangka waktu, atau cara pembayarannya. Berikut ini beberapa jenis beserta contoh obligasi yang umum kita ketemui. Yaitu yang pertama, obligasi korporasi. Obligasi korporasi adalah obligasi yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun swasta. Risiko dari obligasi korporasi biasanya lebih tinggi dibandingkan jenis obligasi lainnya, tetapi risiko tersebut sejalan dengan tingkat bunganya yang lebih tinggi. Obligasi korporasi memiliki kupon tetap, kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Yang kedua adalah obligasi daerah. Obligasi daerah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur atau pelayanan publik. Obligasi ini biasanya digunakan untuk membiayai proyek yang memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat setempat. Nah, obligasi daerah juga menawarkan tingkat bunga yang menarik dan didukung oleh pendapatan pajak daerah. Yang ketiga, obligasi syariah atau susuk. Sesuai namanya, obligasi syariah atau susuk merupakan obligasi yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Susuk tidak membayar bunga seperti obligasi konvensional, melainkan keuntungan dari bagi hasil usaha yang didanai oleh susuk tersebut. Sebagai contoh, yaitu susuk tabungan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan memberikan bagi hasil kepada pemegang susuk berdasarkan kinerja dari aset yang dibiayai oleh susuk tersebut. Yang keempat, obligasi konversi. Obligasi konversi adalah obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham perusahaan penerbit pada waktu yang ditentukan. Obligasi ini memberikan keuntungan ganda bagi para investor, yaitu pendapatan tetap dari bunga dan potensi keuntungan dari konvensi saham. Obligasi yang terakhir adalah obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara. Obligasi ini sering dianggap sebagai investasi yang paling aman karena didukung oleh kekuatan fiskal pemerintah. Contohnya adalah obligasi pemerintah di Indonesia, surat utang negara atau SUN, dan obligasi retail Indonesia atau ORI. ORI biasanya menawarkan tingkat bunga yang tepat dan pembayarannya dilakukan secara periodik. Untuk memperjelas materi, kita melihat salah satu contoh obligasi yaitu obligasi korporasi. Kita lihat contoh di slide. PT XYZ menerbitkan obligasi korporasi dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000. Obligasi ini memiliki tingkat kupon sebesar 8% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Pembayaran kupon dilakukan setiap tahun. Jika Anda membeli obligasi ini, berapa total pembayaran kupon yang Anda terima selama masa berlaku obligasi?
Kita masuk pada langkah penyelesaian. Langkah pertama adalah kita menghitung pembayaran kupon tahunan, yaitu pembayaran tahunan kupon dapat dihitung dengan rumus pembayaran kupon tahunan sama dengan nilai nominal dibagi tingkat kupon. Maka kita mensubstitusi, yaitu pembayaran kupon tahunan sama dengan nilai nominal kita masukkan 1 juta rupiah dan dibagi tingkat kupon 8%, maka kita mendapatkan hasil 80.000. Nah, yang kedua adalah kita menghitung nilai pembayaran kupon selama masa berlaku kewajiban. Karena obligasi ini jatuh tempo dalam 5 tahun, maka total pembayaran kupon selama 5 tahun adalah kupon sama dengan pembayaran kupon tahunan dibagi jumlah tahun, maka kita mensubstitusikan, yaitu total pembayaran kupon sama dengan 80.000 dibagi 5, kita mendapatkan hasil 400.000. Maka total pembayaran kupon yang akan diterima selama berlaku obligasi adalah 400.000. Dari contoh dan penjelasan di atas, kita dapat simpulkan obligasi korporasi adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana. Pemegang obligasi akan menerima pembayaran kupon sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikan kepada perusahaan. Pada saat jatuh tempo, pemegang obligasi akan mendapatkan kembali nilai nominal obligasi. Baik, sekian video singkat dari saya. Terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman yang telah menyaksikan video penjelasan ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.